Hai, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com dan juga di sini ada si anak-anak kecil ini. Ya, kemarin saya sudah memberikan 2 video tutorial tentang dasar-dasar software Blender 2.8. Kali ini adalah video yang ketiga. Teman-teman nanti akan belajar tentang teknik texturing atau material shading dengan menggunakan software Blender 2.8. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Ya, nanti jangan lupa juga dinyalakan tanda lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya mau upload video tutorial yang baru. Oke, langsung saja kita lihat video tutorialnya. Oke, langsung saja teman-teman. Hari ini kita akan membuat model atau bentuk seperti ini, yaitu botol dan gelas. Kemudian nanti kita akan memberikan material atau tekstur seperti halnya yang ada di meja ini, kemudian yang ada di lantai ya. Dan di sini ada label, dan kalau memang cukup waktunya nanti juga akan kita tambahkan dengan pencahayaan. Oke, tapi sebelumnya saya akan membahas dulu ada beberapa hal yang kemarin terlewatkan dan ya saya lupa ya. Jadi kemarin saya cerita tentang quick favorite. Kalau kita klik Q pada keyboard, maka akan muncul quick favorite seperti ini. Nah, pada quick favorite yang kemarin saya katakan bahwa kita tidak perlu menyimpan. Dan ternyata salah ya, jadi teman-teman kita harus menyimpannya dulu di dalam edit, kemudian preferences, dan di sini ada save preferences supaya nanti kalau kita buka lagi software Blendernya dia tetap masih ada. Sebagai contoh misalnya di dalam quick favorite di sini belum ada rotasi ya. Saya coba akan tambahkan di ini ada rotasi, klik kanan, add to quick favorite, dan sekarang kalau kita klik Q maka di sini sudah ada rotasi. Dan kalau misalnya software Blender ini saya reset, saya klik file new general seperti ini, saya klik Q lagi, di sini masih ada rotasi ya, tapi saya lupa kalau misalnya software Blender ini ditutup dan kita buka lagi, maka menu yang tadi sudah hilang ya. Jadi kalau kita klik Q di sini, maka di sini sudah tidak ada lagi yang rotasi. Untuk itu caranya adalah kita simpan dulu. Jadi klik kanan, add to quick favorite, kemudian kita lihat di Q di sini sudah ada. Dan kita masuk ke dalam menu edit, preferences, dan kita save preferences. Nah, itu supaya nanti kalau software Blendernya ini kita tutup dan kita buka lagi, dia masih ada. Jadi kita lihat Q, nah ini sudah ada ya. Dan untuk menghilangkannya, kita bisa klik kanan dan kita remove from quick favorite. Dan kita klik Q lagi, di sini sudah tidak ada. Oke, itu yang kemarin terlupakan oleh saya. Nah, berikutnya ada juga masukan dari teman-teman di komentar video YouTube saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan komentar yang positif. Dan salah satu hal yang penting juga yaitu kita bisa menambahkan shortcut sendiri. Jadi misalnya kemarin saya katakan bahwa untuk set origin di sini ada origin to center of mass. Ini sering saya gunakan ya. Dan di situ tidak ada shortcutnya kemarin. Ini sudah saya tambahkan dengan shortcut baru. Jadi kalau saya akan coba ulangi lagi ya, saya akan klik kanan dulu di sini dan saya remove shortcut, maka sekarang sudah hilang shortcutnya. Ya, tidak ada. Kemudian di dalam view, kemudian di sini ada navigasi dan di sini ada walk navigation. Ini juga sering saya gunakan, Shift F ya. Kemarin juga ini tidak ada dan sekarang sudah saya tambahkan. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara menambahkan shortcut kalau misalnya kita terbiasa dengan shortcut yang lama ya. Di sini saya contohkan dengan set origin ya, set origin, kemudian di sini ada origin to center of mass. Kita bisa klik kanan dan kita bisa assign shortcut, kemudian kita tunggu sebentar, maka di sini sudah muncul nih press a key, artinya kita dipersilakan untuk memilih keyboard shortcut yang akan kita pasang. Saya akan gunakan Ctrl Shift Alt dan C seperti ini. Sehingga sekarang ini sudah teraplikasi di sini dan jangan lupa nanti juga kita harus menyimpan. Nah, ini dia. Kemudian satu hal lagi di dalam preferences bahwa teman-teman yang terbiasa menggunakan software Blender yang lama dan terbiasa dengan shortcut yang lama ya, ini penting sekali teman-teman. Itu kita bisa kembali menggunakannya di sini. Caranya tadi kita buka Blender preferences, kemudian di bagian input kita lihat di atas ini ada Blender dan ada Blender versi 2.7x. Nah, teman-teman bisa memilih yang ini, kemudian nanti di save ya. Itu artinya nanti shortcut-shortcutnya itu akan kembali seperti Blender yang versi 2.7 ya, baik itu 2.79 ke bawah, sehingga teman-teman tidak akan lagi mengalami kesulitan saat menggunakan Blender versi 28 ini. Oke, itu saja ya, saya rasa tambahan yang perlu saya sampaikan ke teman-teman.
Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar, masukan yang positif ke video YouTube saya. Dan untuk teman-teman yang lain juga boleh ya, silakan kalau misalnya ada masukan yang mungkin perlu di-share ke teman-teman yang lain, boleh kasih komentar di bawah video ini. Oke, kita akan langsung mulai membuat model. Yang pertama adalah botol dulu ya. Saya akan mendelete objek kotak ini, klik X delete. Kita akan membuat satu buah objek yaitu silinder. Kemudian untuk ukurannya kita lihat di dalam parameter di bawah sini, itu radiusnya adalah 1 meter ya. Tentu saja untuk botol tidak mungkin 1 meter ya. Kita anggap saja mungkin 10 cm, 10 cm. Nah, seperti ini. Kemudian tingginya mungkin depth-nya ini ya, mungkin adalah 30 cm. Oke. Jadi kira-kira seperti ini atau mungkin lebih tinggi lagi ya. Saya kira-kira saja dulu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam edit mode ya. Teman-teman bisa klik tab, kemudian kita bisa menyalakan di sini ada vertex, edge dan polygon atau face ya. Oh ya, ini juga masukan dari teman-teman bahwa ini bisa diaktifkan secara bersamaan dengan cara kita tahan shift ya. Shift di keyboard ditahan, kemudian kita nyalakan semua. Sehingga kalau misalnya kita arahkan mouse kita ke sini, maka ini akan otomatis aktif face ya. Di sini face. Ya kadang-kadang susah juga ya kalau misalnya ini terlalu dekat gitu ya. Nah ini face, tapi kadang-kadang juga kita bisa mengaktifkan langsung vertex dan ini sangat-sangat efektif ya menurut saya. Kadang-kadang kita perlu mengaktifkan vertex, kadang-kadang kita perlu mengaktifkan edge dan face. Nah ini dengan menggunakan secara bersamaan maka kita bisa otomatis mengaktifkan langsung ya. Oke, ini face-nya saya turunkan seperti ini dan kemudian saya extrude, tekan E, extrude kira-kira tinggi ini, kemudian kita klik S untuk scale, mungkin seperti ini, kemudian kita E lagi, extrude lagi, kemudian S lagi, scale, ya. Kemudian kita E sedikit, kemudian E lagi sedikit. Oke, kemudian kita klik I untuk insert ya, I, insert, dan kita E lagi untuk extrude ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian saya akan menyeleksi ini berputar, kita tahan Alt dan kita klik kiri di sini ya. Nah, ini dia akan berputar seperti ini. Kemudian di extrude di sini ada pilihan adalah extrude along normal. Nah, extrude along normal itu kemarin belum saya terangkan, tapi kita bisa membuat extrude dengan arah face-nya masing-masing. Jadi seperti ini misalnya, kalau saya tarik ke bawah, maka masing-masing akan keluar sesuai dengan arah face-nya. Kemudian ini kita scale di sumbu Z ya, S kemudian Z. Iya, seperti ini. Oke, ini akan saya seleksi lagi nih sambil tahan Alt, kemudian klik kiri di sini. Oke, ini sudah aktif. Kemudian kembali kita gunakan extrude along normal, kita tarik ke bawah dan kita scale sumbu Z ya, S kemudian Z. Iya, seperti ini. Oke, kemudian kita akan mungkin saya perlu bagian bawah ini perlu di bevel. Kita seleksi yang ini, tahan Alt dan klik ini. Nah, ini kadang-kadang juga kita perlu matikan ya. Saya hanya perlu seleksi edge saja, klik kanan di sini. Kemudian kita gunakan Ctrl B. Ctrl B itu adalah bevel ya kemarin. Seperti ini, tarik mouse-nya, Ctrl B, tarik mouse-nya dan kita scroll mouse-nya. Kita bisa menambahkan sedikit, mungkin dua tadi ya, dua segmen supaya nanti dia kelihatan melingkar. Kita juga bisa lakukan di sini, kita gunakan Ctrl B dan ya seperti tadi ya, di sini ada tambahan segmennya. Di sini juga kita tekan Alt, kita klik kiri di sini, Ctrl B dan kita buat dia agak halus. Oke, mungkin di sini saya akan coba naikkan sedikit. Tadi saya tahan Alt ya, sambil saya tahan Alt, klik kiri dan ini kita tarik. Ini Ctrl B. Oke, cukup. Nah, seperti itu teman-teman ya membuat objek botol. Kalau misalnya ini masih terlihat kotak-kotak, kita bisa klik kanan dan kita pilih di sini adalah shade smooth. Dan terkadang ini kita tidak ingin semuanya terlihat halus ya, meskipun ini bagus ya. Nah, kita bisa mengaktifkan yang namanya adalah di dalam vertex di sini. Di sini ada normal, di sini ada yang namanya auto smooth. Ini kita bisa nyalakan untuk membuat bagian yang menyudut seperti ini. Ya, coba kita nyalakan di dalam shading. Di sini ada cavity ya, kita bisa lihat di situ. Dengan menggunakan auto smooth ini dinyalakan, maka di bagian yang menyudut dia tetap terlihat
menyudut, tapi di bagian yang halus dia akan halus. Nah, seperti di bagian bawah ini ya. Kalau misalnya ini kita matikan untuk auto smooth-nya, maka dia akan terlihat halus semua. Oke, botol sudah jadi. Kita coba beri nama. Di sini adalah botol. Kita save. Jangan lupa klik file, save. Ini kita berikan nama. Oke, kemudian berikutnya kita akan membuat objek gelas. Nah, untuk objek gelas ini saya akan membuat dengan cara yang lain. Yang sebetulnya bisa juga sih kita buat dengan menggunakan silinder seperti tadi, kemudian kita extrude ya. Tapi saya akan contohkan dengan metode ini dia, apa namanya ini, spin ya, seperti yang kemarin sudah saya contohkan. Yang pertama kita akan membuat satu buah objek yaitu plane seperti ini. Tapi kita hanya memerlukan satu buah vertex-nya. Untuk itu kita masuk ke dalam edit mode, seleksi vertex, dan ini kita ambil satu vertex, kita duplikat ya, shift D, dan kita klik X untuk mengarahkan ke sumbu X. Coba kita letakkan di tengah ya, di tengah-tengah dari grid ya, kira-kira saja, tidak harus persis. Nah, kita akan menggunakan satu titik ini atau satu vertex ini untuk membuat objek gelas. Yang objek plane ini sementara kita biarkan dulu. Kita lihat dari view samping atau depan ya, kita gunakan shortcut backtick ya. Nah, ini juga saya baru tahu ya, namanya backtick, kemarin dikasih tahu oleh salah satu teman yang komentar di ini, namanya Taman Kode-Kode ya, silahkan lihat di YouTube. Nah, itu dia mengasih tahu namanya adalah backtick ya untuk shortcutnya itu. Jadi kalau kita klik yang di sebelah kiri dari angka 1 itu namanya backtick. Backtick, kemudian kita pilih front. Oke. Kemudian, nah ini satu titik tadi, kita akan coba extrude ya. Kita klik E, kita extrude ke atas seperti ini. Kita akan membuat satu buah penampang dari gelas. Nah, ini di extrude, kemudian kita extrude lagi, klik E lagi. Kita bisa membuat bentuk gelas seperti ini. Nah, yang terakhir kita akan seleksi dua buah titik yang ada di sini, karena ini ada dua titik ya. Kita seleksi dua-duanya gunakan shift, kemudian kita klik Alt dan M, dan kita pilih add center. Oke, itu dia sudah menyatu. Nah, sekarang kita akan seleksi semuanya. Klik A, kemudian kita pindahkan kursornya ini. Kursornya ini di tengah ya. Kita pindahkan kursornya itu di sini, atau ya kalau kursornya masih di tengah, misalnya kita reset lagi ya, saya akan reset lagi kursornya di tengah, maka objeknya ini yang kita geser seperti ini. Oke, jadi intinya adalah kursornya ini harus berada di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini bentuknya adalah penampang dari sebuah gelas. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lagi ke sisi sebelah sini, sebentar, ini sepertinya perlu agak geser ke kiri sedikit ya. Nah, mungkin begini ya. Oke, mungkin ini belum sempurna, nanti kita bisa sempurnakan. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat bahwa ini kalau misalnya diputar, dia akan membentuk sebuah objek yaitu gelas. Nah, sekarang saya akan delete dulu objek plane ini. Kita arahkan mouse ini ke sini dan kita klik L seperti ini sehingga ini aktif, dan kita klik X, kemudian kita pilih delete faces atau ya delete faces ya. Kemudian kita akan seleksi semua, klik A seperti ini, dan kita gunakan view atas, kembali kita gunakan backtick, kemudian kita klik view top, kemudian mana tadi objeknya, nah ini dia. Kita akan menggunakan spin di sini ya, klik spin, dan ini rotasinya seperti ini. Kalau kita lihat di dalam parameter sebelah kanan, ini stepnya adalah 9, tapi nanti kita bisa atur lagi lah ya. Kita akan tarik ini ke kanan, tarik seperti itu. Oke. Kemudian ini kita lihat di parameter spin di sini kita isikan 360 derajat di sini. Kemudian di sini auto merge-nya harus menyala, dan ini stepnya 9 seperti yang tadi saya katakan. Kita bisa tambahkan lagi, kalau misalnya 9 itu dia terlihat kotak-kotak. Nah, kita akan tambahkan lagi mungkin sekitar 30. Bisa lebih ya, tapi tidak apa-apa, 30 saya rasa cukup. Oke, itu tadi cara membuat objek gelas dengan menggunakan spin. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita berikan modifikasi ya, ini ke objek mode, kita klik Q dan kita berikan modifikasi subdivision surface, atau teman-teman juga bisa tambahkan di dalam modify di sini, add modifier subdivision surface, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita akan klik kanan dan kita pilih Sheet Smooth. Mungkin kita perlu melakukan sedikit modifikasi ya. Kita akan kembali ke edit mode, klik tab, dan kita menambahkan di sini beberapa segmen lagi. Misalnya di sini saya akan
gunakan Ctrl R. Di sini saya tambahkan lagi segmen. Di sini Ctrl R lagi, di bagian dalam juga tambahkan. Di sini juga perlu. Nah, ini mungkin ya di sini. Nah, kalau teman-teman ada masalah dengan zoom ya, ini kalau saya zoom seperti ini kan kadang-kadang sepertinya berat sekali ya. Teman-teman bisa seleksi salah satu objek atau salah satu vertex, kemudian klik view, dan di sini ada namanya numpad titik atau frame selected. Sehingga sekarang ini zoomnya sudah kembali normal. Nah, itu banyak sekali masalah yang teman-teman biasa tanyakan ya. Oke, ini di bagian bawah di sini itu vertexnya saya akan matikan gambar monitor di sini. Di bagian bawah sini vertexnya masih terpecah-pecah ya. Kita lihat ini masih sendiri-sendiri. Saya akan seleksi vertex yang ada di sini semua, gunakan B, kita drag seperti ini di bagian bawah ini, kemudian kita klik Alt dan M, dan saya pilih Add Center, sehingga sekarang vertexnya sudah menyatu semua yang di bagian bawah sini ya. Tadi saya nyalakan wireframe. Oke, sekarang kalau misalnya ini kita kembali nyalakan untuk gambar monitornya, maka dia akan terlihat seperti ini. Saya akan tambahkan segmen lagi, Ctrl R di sini. Saya akan tambahkan dia di sini. Iya, di sini. Oke, kemudian di sini juga sama. Saya akan tambahkan segmen di sini. Nah, sekarang kalau kita kembali ke objek mode, maka bentuk gelasnya menjadi seperti ini. Nah, ini sudah lumayan ya, sudah terlihat lebih bagus. Kemudian kita akan pindahkan pusat objeknya ini ke tengah dari objek. Tadi sudah saya tambahkan di dalam objek set origin. Di sini ada namanya origin to center of mass, atau shortcutnya adalah Shift, Ctrl, Alt, dan C. Ya, kita bisa kembali gunakan itu untuk membuat supaya pusat dari objek berada di tengah. Oke, kita berikan nama ini adalah gelas. Gelas. Nah, kita save. Oke, kalau sudah kita simpan. Sekarang kita akan membuka file latihan sebelumnya. Kita klik File, Open Recent. Di sini ada modeling atau latihan 1 ya, latihan 1 kemarin. Nah, di latihan 1 ini belum ada objek gelas dan juga objek botol. Untuk itu kita akan masukkan. Caranya adalah kita klik File, kemudian di sini ada Append, dan kita cari di mana tadi kita menyimpan. Nah, di sini ada file botol. Kemudian saat kita klik, dia akan membuka lagi folder-folder seperti ini. Kita pilih yang di dalam objek, folder objek ya. Kemudian di dalam folder objek ada 4 buah objek. Tentu saja yang kita perlukan hanya ada botol, dan kita klik Shift ya, tahan Shift, kita klik gelas. Oke, kemudian kita klik Append from Library, dan nanti dia muncul di sini di bawah biasanya. Ya, kita naikkan. Karena tadi ukurannya sudah kita tentukan ya, jadi kemungkinan besar ini sudah hampir sesuai dengan objek mejanya. Jadi kalau mejanya kemarin kita buat ukurannya 2 meter, ya itu sesuai. Oke. Sudah jadi, kita akan simpan lagi ini Shift S dengan nama baru latihan 2. Usahakan kita menyimpan secara berkala dengan nama yang berbeda supaya nanti kita bisa membuka lagi file yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian material dan juga texturing. Untuk material dan texturing ini saya sudah carikan beberapa tekstur ya. Teman-teman juga bisa mencari sendiri di Google tentu saja, atau cari saja di website-website tertentu ya, seperti misalnya di sini ada tekstur heaven, kemudian ada tekstur biasanya sih saya cari di Google juga bisa ya, cari aja dengan kata kunci tekstur seamless gitu, atau teman-teman bisa cari di textures.com. Nah, ini dia texture.com. Ini juga banyak tekstur-tekstur yang gratis ya. Tentu saja kalau tidak salah ada batasan resolusi yang gratis ya, tapi untuk latihan sih tidak ada masalah. Misalnya ini seperti ini. Nah, di sini ada yang free, kemudian yang lebih besar tentu saja akan ada biaya untuk membelinya. Oke, tapi tidak masalah, saya sudah siapkan teksturnya. Teman-teman bisa download di link yang ada di bawah video ini di YouTube. Nah, untuk memberikan material, pertama kita harus masuk dulu ke dalam tab atau viewport shading adalah ini, look depth ya, look depth. Kemudian kita akan seleksi untuk objek yang ini. Yang pertama adalah kainnya dulu. Kemudian kita masuk ke dalam tab material. Kita akan klik new di sini. Klik new untuk kain. Kita beri nama ini kain atau alas meja atau apapun lah ya. Kemudian teman-teman bisa ganti warnanya di dalam base color di sini. Kita bisa klik dan kita ganti warna apa yang kita inginkan. Nah, itu kalau ingin mengganti warnanya.
Nah, kita akan berikan dulu warna-warna ke beberapa objek yang lain ya. Jadi misalnya untuk lantai, kita seleksi lantainya, kita klik new, kita beri nama ini adalah lantai. Dan kita ganti warnanya dulu, ini untuk membedakan dulu ya. Jadi supaya nanti kita tahu, oh yang warna ungu ini adalah lantai. Kemudian yang kayu atau kaki ini, kaki meja, kita klik new dan kita beri nama ini adalah kayu. Kemudian warnanya kita ganti di base color seperti yang tadi. Oke. Kemudian untuk kaki-kaki yang lain kita juga bisa drag dari icon bola di sini dan kita tarik ke sini. Itu untuk supaya lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi untuk kaca, material kaca ya. Kita akan klik new di sini dan kita beri nama ini adalah botol. Kemudian untuk base color kita ganti menjadi hijau. Hijau, dan di sebelah kanan di sini kita bisa turunkan untuk membuat dia menjadi lebih gelap ya. Ini kayak botol kecap gitu. Kemudian ya mungkin kita perlu juga nyalakan di dalam shading di sini ada scene light ya supaya kita bisa melihat adanya bayangan di situ supaya nggak terlihat flat. Kemudian untuk yang gelas kita beri nama ini adalah gelas dan warnanya kita coba ganti dulu agak kebiru-biruan begitu. Oke, kemudian apalagi ya? Oh ya, kita menggunakan render setting adalah Eevee ya. Teman-teman silakan cek di dalam tab render ini. Di sini ada namanya Eevee. Dan di sini hanya ada 3 ya, Cycles, Eevee, dan Workbench. Workbench itu sebetulnya adalah ya tampilan ini, tampilan dalam viewport yang real time ya. Kalau Eevee itu adalah yang kita gunakan ini, standarnya dari Blender 28, dan Cycles itu standar dari rendering Blender yang lama. Dan untuk Blender render sendiri sudah tidak ada, juga termasuk untuk Blender game. Oke, lanjut sekarang kita akan memberikan tekstur ya. Ini jadi material seperti itu teman-teman. Meskipun sebetulnya masih bisa kita olah lagi ya, seperti untuk membuat dia menjadi transparan, nanti juga ada di dalam material. Tapi kita akan lanjut langsung ke tekstur. Kita seleksi lagi untuk objek kain ya di sini. Kemudian kita lihat di dalam tab material yang tadi. Di sini, kemudian kita akan klik di dalam base color di sini, kita klik kotak kecil, lingkaran kecil di sebelah kanan ini, kita klik ini dan kita pilih di sini adalah image texture. Oke, kemudian kita klik open, kemudian kita mencari tekstur yang sudah saya siapkan. Teman-teman silakan download dulu, teksturnya ada di bawah dari video ini. Nah, ini dia tekstur kain. Kita klik open image. Nah, sekarang dia sudah teraplikasi di dalam objek. Kemudian untuk kayu atau kaki ini kita seleksi lagi dan kita kembali gunakan base color ini, kita klik lingkaran, kita pilih adalah image texture dan kita klik open, kemudian kita klik icon ini ya untuk melihat gambarnya dan saya akan gunakan kayu yang ini, kemudian kita klik open image, iya seperti itu. Untuk lantai juga begitu sama, kita ulangi saja. Sekarang sudah jadi ya. Hanya saja kita perlu menggandakan teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan ini lantainya terlalu besar sekali motifnya. Nah, bagaimana cara menggandakannya? Untuk menggandakan kita perlu masuk ke dalam tab shading. Kemudian di dalam layout shading di bagian bawah sini itu ada yang namanya node editor atau shader editor kalau tidak salah namanya ya. Ini dia shader editor. Nah, saat kita mengaktifkan objek plane lantai, maka kita akan melihat di sini ada satu buah kotak yang isinya file JPG tadi ya, file lantai.jpg. Kita akan menambahkan satu buah parameter lagi untuk menggandakan. Caranya, teman-teman silakan buka menu preferences tadi, edit, preferences, kemudian di dalam tab add-ons, kita ketikkan di sini, namanya adalah node Wrangler ya, ini dia node Wrangler, dan ini kita nyalakan, kita centang ya, kemudian kita save. Nah, apa itu node Wrangler? Saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Pada intinya adalah saat kita seleksi kotak ini atau node ini, node lantai.jpg ini, kemudian kita gunakan Ctrl T, maka dia akan menambahkan 2 buah node baru. Ini namanya node ya, kotak-kotak ini. Nah, dengan menggunakan node mapping ini kita bisa menambahkan di dalam scale di sini ya. Kita seleksi semua, kita drag seperti ini dan kita isikan 3 misalnya, maka dia akan digandakan 3 kali. Nah, dia akan terlihat lebih kecil-kecil begitu ya. Termasuk juga untuk
alas meja ini atau kain, kita coba seleksi kainnya dan di sini ada node untuk kain. Kita akan gunakan lagi Ctrl T dan kita isikan di dalam skillnya ini sesuai kebutuhan. Misalnya saya isikan dengan 3 juga, maka dia akan menjadi kecil-kecil. Untuk rotasinya juga kita bisa isi kalau teman-teman ingin arahnya misalnya agak bergeser ya. Coba kita lihat. Nah, intinya adalah ini untuk dirubah arahnya ya. Kalau misalnya kita tidak ingin dirubah ya sudah, biarkan saja 0. Sementara ini tidak terlalu banyak yang harus kita otak-atik ya. Dan berikutnya adalah untuk material kaca. Nah, material kaca ini spesial sekali teman-teman, karena ini jangan lupa di save ya. Karena ada beberapa pengaturan khusus ya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah saat kita seleksi objek gelas ini, kemudian kita masuk ke dalam tab material, kita akan lihat di dalam material ini Principal BSDF namanya ya. Di sini ada ini dia, transmission yang harus diisikan nilainya menjadi 1. Oke, sekarang dia sudah terlihat agak transparan begitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa dinyalakan shadingnya adalah yang depth look look depth ya, look depth. Kalau mau dinyalakan yang render juga boleh, tapi nanti agak berat. Oke, setelah transmissionnya 1, berikutnya adalah untuk roughness-nya ya. Roughness-nya ini adalah kilauannya, apakah dia itu mengkilap total seperti ini atau dia agak doff. Jadi kalau misalnya kita naikkan nilainya sedikit, maka dia agak doff. Nah, tergantung kebutuhan ya, teman-teman pengennya seperti apa. Oke, kita buat kira-kira 0,3 mungkin. Kemudian di bagian bawah, di bagian settings, di sini ada screen space refraction. Kita nyalakan ini. Kemudian satu hal lagi di bagian tab render ya, di atas. Di sini ada namanya screen space reflection juga harus kita nyalakan. Dan kita buka, di sini ada namanya refraction, ini juga harus dinyalakan. Ya, sekarang dia sudah menjadi transparan meskipun belum terlalu terlihat transparan ya. Nah, itu juga kita lakukan ke botol ini. Jadi botol yang ini, botol kecap ini ya, kita lakukan hal yang sama untuk materialnya, yaitu untuk transmissionnya adalah 1. Kemudian untuk roughness-nya adalah mungkin 0.2 atau 0.1 ya, terserah teman-teman deh. 0.4, 5 ya, silakan, boleh juga. Oke, sudah selesai dan kita save. Kemudian kita akan mengatur kamera. Kita klik gambar kamera di sini. Kalau misalnya kameranya ini belum, kemarin sudah kita atur ya, kemarin sudah kita atur. Jadi kalau misalnya belum pas, teman-teman bisa juga menggunakan Shift F sekarang untuk mengontrol arah kamera. Ya, tadi sudah kita atur di dalam navigation di sini, walk navigation, shortcutnya sudah kita isi. Oke, ini saya akan zoom agak ke sini saja deh, agak zoom in. Ini kita arahkan ke sini dan kita klik G, kemudian Z 2 kali ya, ZZ. Nah, ini kita untuk zoom. G kemudian ZZ. Ini saya arahkan ke atas seperti ini. Oke, Shift F. Nah, kemudian kita akan menambahkan satu buah pencahayaan dengan menggunakan HDR. Kita klik di dalam tab World di sini, gambar dunia. Kemudian di sini ada Use Node, kita klik Use Node. Kemudian kita klik kotak di sebelah kanan color, kita isikan dengan environment texture. Kemudian kita klik open. Di sini saya akan memilih tekstur ini dia, seperti ini ya. Nah, untuk download tekstur HDR ini teman-teman ada beberapa website yang saya rekomendasikan, yaitu adalah Texture Heaven. Di sini ada HDRI, ini dia, High Dynamic Image Range Image. Kita bisa klik di sini, ada 200 lebih ya, teman-teman bisa cari di sini berdasarkan kategori. Nah, ini dia, tadi saya download di sini di Artificial Light ini. Atau teman-teman juga bisa download di website HDR Labs ya. Di situ ada banyak juga image HDR yang kita bisa gunakan secara gratis. Nah, setelah ini kita masukkan seperti tadi, kita kembali lagi menggunakan shading tab di sini. Kemudian kita pilih di dalam objek, kita pilih World. Kemudian kembali kita gunakan Ctrl T di sini, Ctrl T supaya ini muncul seperti tadi ya. Dan kita lihat di dalam viewport shading untuk render. Nah, di sini kita lihat arah
latar belakangnya ini kurang menarik. Kita bisa rotasi sumbu Z-nya ini untuk mencari arah yang paling menarik. Nah, seperti ini misalnya belakangnya jendela. Ya kan, terlihat lebih cocok mungkin kalau misalnya latar belakangnya jendela. Nah, selanjutnya saya akan coba render dulu. Kita klik render image, render image, seperti ini hasilnya. Untuk bayangan masih belum terlihat, dan juga untuk mejanya ini terlalu mengkilap ya. Pertama, untuk bayangan saya sudah menempatkan lampu ini di sini, jadi ini searah dengan posisi jendela. Jadi kalau misalnya teman-teman belum, teman-teman silakan lihat dari view top, dan ini lampunya diseleksi, ini ya, lampunya diletakkan di sini, di klik R untuk rotate atau rotasi. Kemudian dari view samping juga kita bisa lihat seperti ini, arahnya mau seperti apa gitu ya, bayangannya jatuhnya dari sisi samping. Oke, saya rasa ini kurang turun sedikit seperti ini. Oke, nah untuk lampunya sendiri saya ganti tipenya dari tadi point menjadi sun, matahari ya. Kemudian di shadow-nya ini dinyalakan, dan untuk softness-nya kita isikan 0 saja supaya dia terlihat lebih tegas bayangannya. Oke, kemudian kita lihat dari view kamera lagi. Nah, ini dia bayangannya sudah terlihat lebih tegas. Kemudian untuk meja tadi terlihat agak mengkilap. Saya akan coba masuk ke dalam tab material lagi, dan spekularnya coba kita kurangin. Ya, seperti ini. Untuk roughness-nya kita tambahkan supaya dia tidak terlalu mengkilap. Dan juga kita perlu menambahkan tekstur ya, berupa bump atau normal begitu. Kita klik di dalam tab shading, kemudian ini alas mejanya kita seleksi, kemudian kita menambahkan satu buah tekstur lagi, node lagi. Kita gunakan Shift A di sini, dan kita search, kita cari dengan nama bump. Ini dia bump. Kemudian Ctrl T, sehingga dia akan muncul seperti ini, ada tambahan node lagi yang lain. Kemudian untuk colornya ini kita ganti ke height-nya, bukan ke strength-nya ya. Dan ini normalnya kita isikan ke normal. Kemudian kita klik open, saya akan menggunakan tekstur ini, kita klik open image. Nah, kemudian di sini strength-nya saya akan kurangi menjadi 0.2 saja mungkin. Oke, kemudian saya akan gandakan dengan nilai mungkin 10. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada terlihat ya, kelihatan seperti ada tekstur dari kain ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat ini lebih kecil lagi, ini bisa diisikan mungkin 30 atau 20 begitu, sehingga dia akan lebih terlihat kecil-kecil seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah lumayan bagus untuk tekstur kainnya. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya sekarang. Oh ya, untuk rendernya saya akan mengurangi render samplesnya di sini menjadi 32 di tab render paling atas. Kemudian di bagian output ini kita resolusinya adalah 50% saja untuk sekedar cek ya. Klik lagi render image. Ya, ini adalah hasilnya seperti ini. Oh ya, ada sedikit tambahan informasi buat teman-teman. Tadi file ini berisi banyak sekali tekstur image ya, atau HDR juga. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memindahkan file ini ke komputer yang lain, itu harus disertakan juga file teksturnya. Jadi file teksturnya harus juga dimasukkan dalam satu file atau satu folder. Nah, tapi juga ada teknik lain supaya teksturnya selalu ikut ke dalam file, yaitu harus di pack. Sebagai contoh, misalnya saya seleksi objek kain yang ada di meja ini, kemudian saya masuk ke dalam tab shading. Di sini ada file kain.jpg. Nah, kalau misalnya kita ingin memasukkan file kain ini ke dalam file blendernya, artinya nanti kalau file blendernya dipindah, secara otomatis file kain ini juga akan ikut. Caranya adalah kita buka di sebelah kanan di sini. Di sini ada tab node ya, bukan yang node wrangler ini, tapi yang tab node. Kemudian kita seleksi tab atau node kain.jpg ini. Kemudian kita buka properties. Nah, di sini ada file kain yang kita tadi sertakan. Di bagian bawahnya, di sini juga ada pilihan supaya file kain ini di-pack menjadi satu dengan file Blender. Ya, ini setelah kita klik akan membuat ikonnya seperti ini. Termasuk juga misalnya kita seleksi kayu ini ya, kayu ini kita lihat di sini ada wood, dan kita bisa klik di sini ada gambar kotak, kita klik pack sehingga dia sudah seperti ini. Lantai juga begitu, kita bisa seleksi node-nya dan kita pack.
Kemudian untuk kain tadi juga ada BAM, di sini ada file fabric ini, kita bisa pack juga. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita save, maka kita cukup mengirimkan file blendernya saja. Oh iya, ada juga bagian di dalam Word di sini. Di sini ada HDR ya, yang kita juga bisa pack. Nah, cuman memang filenya nanti akan menjadi sangat besar sekali. Jadi penggabungan antara file Blender dengan beberapa file image menjadi satu, sehingga filenya akan jauh lebih besar. Tapi ya silakan, intinya saya sudah menyampaikan supaya teman-teman tahu bagaimana kalau misalnya teman-teman akan mengirimkan filenya ke komputer yang lain. Bisa di pack atau bisa disertakan juga file image teksturnya tadi itu. Nah, saya rasa video tutorial ini sudah sangat panjang sekali teman-teman ya. Kalau misalnya saya tambahkan lagi dengan materi lain, takutnya nanti terlalu panjang. Nah, saya rasa cukup untuk kali ini. Silakan teman-teman kasihkan komentar di bawah video ini. Kalau misalnya ingin ada sesuatu yang disampaikan juga boleh tuliskan di dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan mampir ke website saya dodianimation.com. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.